Seperti yang sudah saya sampaikan di malam kemarin, bahwa beberapa hari ini kita akan melihat tentang nama-nama Allah. Apa arti nama-nama Allah yang ada di Alkitab, dan juga pesannya bagi setiap kita. Karena inilah yang Tuhan inginkan, agar setiap kita orang percaya bisa mengenal pribadinya dengan benar. Bagaimana kita bisa memperlakukannya dengan benar, bagaimana kita bisa melakukan kehendaknya. Terlebih dahulu kita harus mengenal dulu siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya sudah jelaskan di doa malam kemarin bahwa di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, kita bersyukur karena Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata-kata yang berbeda untuk mendeskripsikan, untuk menyebut Tuhan di dalam Alkitab kita. Ada perbedaan dalam bahasa aslinya. Ketika saudara membaca kata di Alkitab, ada kata Allah yang A-nya huruf besar, sisanya huruf kecil. Ada kata Tuhan yang T-nya yang huruf besar, sisanya kecil. Tetapi ada Tuhan yang semuanya besar, huruf besar semua. Dan itu ada artinya masing-masing. Dan ketika kita memahaminya, kita akan mengalami saudara keintiman yang lebih dahsyat lagi dengan Tuhan. Karena apa? Nama Tuhan di dalam Alkitab yang memakai huruf besar semua, Tuhan, T-U-H-A-N, besar semua. Itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yehovah, Yahweh, yang menunjukkan kepada kita sisi Tuhan atau pribadi Tuhan sebagai Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang menebus kita, Tuhan yang ingin punya hubungan intim dengan setiap kita. Oleh sebab itu dia berikannya anaknya, diberikan nyawanya untuk mati bagi kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Kalvari. Karena dia begitu mengasihi saya dan saudara. Amin. Dunia mengenal Tuhan secara umum. Kalau saudara bertanya siapa Tuhan, orang-orang akan menjawab dia adalah pencipta, creator, maha tinggi, maha kuasa, melebihi segala makhluk, melebihi segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit. Betul, itulah yang dipakai kata, kalau di dalam bahasa Indonesia Allah, diterjemahkan dari bahasa Ibrani Elohim, Tuhan sebagai pencipta. Tangan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, yang di hadapannya tidak ada yang mustahil. Nah, saudara, bagaimana kita memandang Tuhan kita pada malam hari ini? Apakah saudara kenal dia sebagai pencipta secara umum yang seluruh dunia tahu, maha kuasa? Atau saudara kenal dia sebagai Yehovah, Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang ingin punya hubungan erat denganmu? Dan kita akan melanjutkan pada malam hari ini bagaimana Tuhan juga mengungkapkan namanya. Yang pertama kita belajar kemarin tentang Tuhan yang menyediakan, atau Tuhan yang mengadakan. Nama yang dicetuskan oleh Abraham sesudah dia mengalami proses yang luar biasa. Tetapi Tuhan menyediakan anak domba menggantikan korban yang seharusnya anaknya diberikan. Malam hari ini kita akan melihat, nah Bapak Ibu Saudara, khusus tema malam hari ini, saya percaya ini salah satu tema, ya kan, salah satu truth, kebenaran yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan, yang perlu dipulihkan lagi di dalam gereja Tuhan. Karena banyak orang yang mulai meragukan tentang ini. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan kita. Dia adalah Yehovah Rafa. Di dalam Keluaran 15 ayat 26, ini nama yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel tentang pribadinya, tentang kuasanya, tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Kita baca dulu ayat ini sebelum saya masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan lebih jauh. Keluaran 15 ayat yang ke-26, Tuhan menyatakan ini ketika bangsa Israel, Tuhan sedang bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Keluaran 15 ayat 26, saudara yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 15 ayat 26, 1, 2, 3. Firman-Nya
jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dari kata ini, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dalam bahasa Ibrani, Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kita. Yehovah Rafa. Saudara, inilah hati Tuhan kepada kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya rencana yang indah bagi kita. Tuhan yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita. Sejak awal mulanya, Tuhan ciptakan langit dan bumi, dan Tuhan sesudah semuanya siap, baru Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden. Di Taman Eden, semua yang baik Tuhan berikan bagi mereka. Dan seharusnya mereka alami kehidupan yang kekal selama-lamanya di Taman Eden. Tetapi ketika mereka memilih untuk berbuat dosa, melawan firman Tuhan, mereka memakan buah yang terlarang itu. Apa yang terjadi? Semua yang buruk terjadi di dalam dunia. Mereka alami kutukan Tuhan. Tanah alami kutukan Tuhan. Alam dikutuk. Ular pun dikutuk. Dan inilah yang membawa semua yang buruk terjadi di dunia. Manusia tidak hidup lagi selama-lamanya. Tetapi Tuhan berkata, pada hari kau memakan buah itu, engkau akan mati. Mereka tidak mati secara langsung, secara langsung mati secara fisik. Tetapi rohani mereka mati, terpisah dengan Tuhan. Bahkan mereka juga tidak hidup lagi selama-lamanya. Mereka mengalami kematian. Adam tidak hidup selamanya. Manusia mengalami kematian. Sakit penyakit ada di dalam dunia. Akibat dari dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut, tentu saya berdoa kiranya firman Tuhan pada malam hari ini bisa mengerjakan mujizat dan pemulihan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama nama Tuhan sebagai penyembuh ini. Yehovah Rafa. Banyak orang, saya ingin jelaskan dulu di bagian awal ini. Saudara, banyak orang yang berkata bahwa jangan cari mujizat, tetapi carilah pribadi Tuhan. Jangan cari mujizat, tetapi cari karakter yang mau diubahkan. Carilah apalagi kebenaran. Dengan kata lain, ini sedang viral ya di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, pertentangan ini. Dengan kata lain, orang-orang ini berkata bahwa mujizat itu tidak penting. Kita sebagai orang percaya, ya kan, sebagai orang benar, kita bukan cari mujizat, kita cari Tuhannya. Kita tidak cari pertolongan, kita tidak cari pemulihan, tapi kita cari karakternya, kita cari kebenarannya. Orang-orang yang berkata bahwa mujizat tidak penting, mereka mengutamakan karakter. Mereka mengutamakan kebenaran, bukan mujizat. Orang-orang seperti ini bahkan karena terlalu ekstrim, mereka menantang ya. Saya dengar beberapa waktu akhir-akhir ini, mereka berkata bahwa mana pendeta-pendeta yang sering buat KKR kesembuhan ilahi sebelum wabah corona ini. Kalau memang dia pendeta kesembuhan ilahi, coba buat KKR, undang semua orang-orang yang positif corona, doakan apakah sembuh atau tidak. Saudara, orang-orang seperti ini mereka menantang para hamba-hamba Tuhan untuk mengadakan KKR supaya orang-orang disembuhkan. Saya bertanya, memangnya KKR bisa menjamin orang disembuhkan? Apakah kesembuhan kita terjadi hanya di dalam KKR, atau karena rencana planning dari hamba-hamba Tuhan yang buat KKR baru kita alami kesembuhan? Ataukah kesembuhan itu karunia Tuhan, pemberian Tuhan? Tidak bisa di planning, tidak bisa direncanakan, dan itu semata-mata hanya grace, kasih karunia yang Tuhan kerjakan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan kita.
Tapi orang-orang seperti ini yang tidak memahami apa maksudnya kesembuhan ilahi dan apa posisinya di dalam pengajaran Tuhan, pengajaran Alkitab. Mereka berkata, buat KKR. Seperti challenge, ia akan menantang hamba-hamba Tuhan. Ini orang-orang yang tidak berhikmat. Mereka memakai kesembuhan ilahi, KKR, untuk menyerang, untuk menyindir hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak mengerti apa esensi dari kesembuhan ilahi yang sesungguhnya. Orang-orang begini berkata, jangan cari mujizat, tapi cari karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin ada saudara yang mengikuti live stream ini pada malam hari ini, saudara dengar baik-baik. Kalau kita berkata, jangan cari mujizat, cari Tuhan, cari kebenarannya. Coba saudara pergi ke rumah sakit di ruang ICU. Ada orang yang sekarat sudah mau mati, baru saudara pergi, jangan cari mujizat, cari Tuhan. Jangan minta kesembuhan, minta kebenaran Tuhan. Apa yang orang itu katakan? Banyak orang yang tidak memahami struggle yang dihadapi oleh manusia, bahkan orang percaya pun. Oleh sebab itu mereka berkata mujizat tidak penting, karakter lebih penting. Kesembuhan tidak penting, keselamatan lebih penting. Bapak Ibu Saudara, dengar baik, bukan berarti saya mengatakan bahwa karakter tidak penting, kebenaran mengikuti Tuhan tidak penting. No. Tetapi kita harus mengerti, rumus Tuhan itu tetap sama. Sistemnya Tuhan itu tetap sama. Apa? Nomor satu, ada problem, ada masalah. Apa masalahnya? Orang berdosa atau orang sakit. Dan ini selalu terjadi ketika Yesus ada di dunia 2000 tahun yang lalu. Ketika orang datang kepada Yesus dengan berbagai problem, masalah, Yesus apa yang dilakukan? Masalah nomor satu, kemudian ada pemulihan. Perhatikan, pemulihan itu apa? Yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan. Yesus menyembuhkan. Semua orang yang datang kepada Yesus dalam keadaan sakit pasti disembuhkan waktu mereka percaya pada Yesus. Dan ketiga, sesudah masalah, pemulihan, kesembuhan, pengampunan, ketiga baru komitmen. Baru hidup yang benar, baru bertobat, karakter, ya kan? Baru orang-orang ini berbuat komitmen untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Yesus berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Masalah, pemulihan, kemudian komitmen dan karakter. Bahkan keselamatan pun, perhatikan. Salvation, bagaimana kita terima? Nomor satu, kita sadari masalah kita. Semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sadari kita sudah hancur, kita tidak berdaya tanpa pengampunan Tuhan. Masalah, kemudian pemulihan. Apa itu pemulihan? Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan apa yang kita lakukan ketika kita percaya, kita terima keselamatan. Amen. Sesudah kita diselamatkan, nah ini dia. Baru kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Kita hidup bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus di dalam kita. Amen. Saudara, kesimpulannya adalah mujizat dan karakter sama-sama penting. Amen. Situasimu tergantung kondisimu. Kalau engkau sakit, engkau perlu mujizat Tuhan. Amen. Tapi kalau engkau orang percaya, tidak mau bertobat, engkau perlu bertobat. Engkau perlu cari Tuhan. Amin. Jangan kesampingkan mujizat. Jangan anggap remeh mujizat. Ini cara Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Saudara, banyak yang lupa tentang hal ini. Tetapi jangan salah paham. Saya juga menentang orang-orang yang kejar mujizat, ya kan, tidak cari kebenaran. Kita juga salah kalau kita hanya cari mujizat, cari kesembuhan, tapi kita tidak mau hidup benar. Kita tidak mau taat kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau, perhatikan ini, Tuhan mau kita ikut Dia. Hati Tuhan adalah Tuhan mau kita percaya padanya, kita mengasihi Dia. Saudara, bahkan ketika kita tidak mengalami kesembuhan, Tuhan mau kita ikut Dia bukan karena mujizat,
Tuhan mau kita percaya Dia bukan karena kita mau kejar kesembuhan, no. Tetapi Tuhan mau kita ikut Dia karena kita tulus mengasihi Dia. Amin. Orang-orang yang punya mental seperti ini, mau sembuh atau tidak sembuh, saya mau tetap percaya Tuhan. Yes. Itu level iman yang tertinggi. Amin. Mau sembuh atau tidak sembuh, tetap percaya, tetap cinta Tuhan. Amin. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Saudara-saudara, akibat dari dosa, semua yang buruk terjadi di dunia. Kematian, sakit, penyakit ada di dalam dunia. Dan manusia, para ilmuwan, bertahun-tahun berusaha untuk membuat ramuan, membuat obat untuk mempertahankan kehidupan supaya umur panjang, betul kan? Kalau perusahaan-perusahaan kosmetik, kecantikan, mereka berusaha untuk buat krim untuk mempertahankan kemudahan. Mereka katakan ini seperti anti-aging cream. Anti-aging, krim anti penuaan. Jadi kalau kita pakai krim ini kelihatan lebih muda 20 tahun. Jadi kalau yang pakai umur 40 tahun pakai krim ini kelihatan seperti umur 20 tahun. 40 kelihatan 20 tahun. Wih, muda ulang. Kalau yang pakai 22 tahun kembali baik ulang kembali. Umur 2 tahun. Tidak bisa, saudara. Sekali sudah tua, ya kan, sekali keriput tetap keriput. Mau setrika, mau apa lagi. Catok. Tetap aslinya seperti itu. Tidak bisa diubah lagi. Tetapi saudara, percayalah. Walaupun dunia sudah hancur oleh karena dosa, sakit penyakit ada di dalam dunia, tetapi Tuhan menyatakan namanya. Amin. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Amin. Saudara harus ingat ini, catat baik-baik di dalam hatimu, di buku catatan dan di dalam hatimu. Tuhan masih sanggup menyembuhkan segala penyakit. Khususnya saudara yang sakit pada malam hari ini. Atau mungkin ada keluargamu yang dalam keadaan sakit. Saudara dengar baik, Tuhan sanggup menyembuhkan kamu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan yang menyembuhkan kita. Kenapa Tuhan sanggup menyembuhkan kita? Saudara, tubuh kita diciptakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan tahu setiap sel yang ada dalam tubuhmu. Dan Tuhan sanggup untuk menyembuhkanmu. Dokter, tim medis, puji Tuhan, menjadi sarana untuk kesembuhan kita. Tetapi kita tidak bisa menaruh harapan kita sepenuhnya kepada dokter, kepada obat-obatan. Itu hanya sarana. Sama-sama bilang sarana. Sarana. Tetapi health, kesembuhan, hanya datang dari Tuhan. Amin. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Oleh sebab itu saya masuk ke dalam intinya firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau saudara bertanya, bagaimana saya bisa sembuh? Bagaimana supaya kita sembuh? Kalau kita tahu Tuhan sanggup menyembuhkan. Perhatikan, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa sembuh. Malam hari ini, 2 poin yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu, khususnya yang dalam keadaan sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa sembuh? Nomor 1, minta pengampunan dosa. Minta ampun, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta pengampunan dosa. Kalau saudara dalam keadaan sakit hari ini, buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Ada juga penyakit yang kita derita sebagai dampak dari dosa kita. Karena kita hidup di dalam dosa, kita mengalami sakit penyakit yang kita derita pada malam hari ini. Oleh sebab itu, di dalam Yakobus 5 ayat 16, mari kita baca ayat ini. Yakobus 5 ayat 16. Istri saya bisa bacakan, Bapak Ibu yang di rumah bisa memperhatikannya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Perhatikan. Karena itu
Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Amin. Ada penyakit dalam hidup kita, dalam tubuh kita yang kita derita karena kesalahan kita, karena dosa kita. Saudara, kita percaya Dia Yehova Rafa. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Tetapi Alkitab juga mencatat, Tuhan bisa berikan penyakit. Tuhan bisa buat manusia sakit kalau manusia melawannya, kalau kita melawan firman-Nya. Contohnya saja, ini tidak sesuai konteksnya, tetapi Tuhan suruh Musa, coba taruh tanganmu di dalam saku, iya kan? Apa yang terjadi waktu Musa keluarkan tangannya menjadi kusta. Dimasukkan kembali, dikeluarkan, tangannya tahir, sembuh. Tuhan hukum Raja Azaria di dalam 2 Raja-Raja 15, kita tidak usah baca. Tetapi karena raja ini menjadi sombong, dia yang dulunya baik, dia yang dulunya taat pada Tuhan, tapi waktu dia berubah setia kepada Tuhan, Tuhan hukum dia kena kusta sampai akhir hidupnya. Kalau kita mengalami sakit penyakit karena dosa kita, nomor 1, kita perlu minta pengampunan dosa. Amin. Dosa apa, saudara? Saudara yang tahu. Kepahitan bisa membawa penyakit. Dendam, iya kan? Marah, berkepanjangan, kepahitan. Bisa orang-orang katakan ini bisa menimbulkan kanker di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu cepat, kalau saudara kepahitan dengan orang tua, kepahitan dengan orang lain, benci dengan orang lain, cepat minta ampun. Ampuni dia. Waktu kita dendam dengan orang lain, kita sedang menghancurkan tubuh kita sendiri. Iri hati, ini juga dosa. Iri hati dengan orang lain, ini bisa membawa sakit penyakit. Kemudian perzinahan pun, kalau saudara berzina, tidak setia dengan pasangan, saudara bisa kena penyakit. Tuhan bisa izinkan penyakit engkau alami. Dosa kesombongan, nah ini tentu. Orang-orang yang sombong di Alkitab selalu dapat hukumannya. Orang-orang yang sombong selalu dapat kutukan dari Tuhan. Tidak selalu waktu mereka hidup, tetapi intinya waktu mereka mati, orang-orang sombong akan dihukum Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Tuhan menentang orang-orang congkak, orang-orang yang sombong. God resist the proud. Tuhan menentang orang-orang sombong. But give grace to the humble. Amen. Tuhan memberikan, Tuhan ia akan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Amen. Ketakutan pun ini juga dosa. Kalau saudara terlalu takut, terlalu dikuasai ketakutan, bisa membawa penyakit jantung, betul kan? Hasil penelitian oleh dokter, oleh tim medis, khawatir berlebihan, ketakutan berlebihan bisa membawa penyakit jantung, bisa menyerang jantung kita. Tetapi saudara dengar baik, justru kalau kita mengalami sakit karena kita berdosa, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Kalau engkau sakit di sini berbicara tentang bisa sakit secara fisik dan juga secara menurut konteksnya ini bicara soal sakit karena dosa. Kalau kita berdosa, kita dikatakan seperti orang sakit. Nah, kita perlu pertolongan. Kita perlu kesembuhan dari Tuhan kita. Amin. Percaya bahwa Dia Tuhan sanggup menyelamatkanmu. Waktu kita merendahkan diri, Tuhan ampuni aku. Ingat dosamu. Kemudian akui di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, saling mengaku dosa maka kamu akan sembuh. Doa orang benar. Bagaimana kita jadi benar? Saat kita sudah mengaku dosa. Saat kita sudah saling mengaku dosa, saling mendoakan. Kita jadi orang benar. Dan firman Tuhan mencatat, doa orang benar besar kuasanya. Dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amen. Ini yang pertama. Kalau saudara ada di dalam dosa dan saudara sakit hari ini, bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa sembuh? Bagaimana supaya saya bisa sembuh? Yang kedua, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus beriman. Kita harus percaya
Percaya apa? Supaya kita bisa disembuhkan, kita harus percaya bahwa Dia Tuhan yang mengasihi. Amin. Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkanmu. Yes, amin. Beriman di sini Bapak Ibu bukan hanya sekedar kita taruh iman pada Yesus, bukan. Tapi beriman di sini berarti kita percaya penuh bahwa Dia Tuhan, kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita tidak fokus kepada sakit penyakit kita. Kita beriman ketika kita fokus kepada kuasa Tuhan. Ketika kita percaya, walaupun saya sakit hari ini, tetapi kuasa Tuhan lebih besar dari sakit penyakit saya. Amin. Kasih Tuhan masih ada bagi saya. Bagaimana kita bisa sembuh? Percaya pada Tuhan. Yes. Beriman kepada Tuhan. Karena apa? Kita bisa alami kesembuhan karena Yesus sudah memikul sakit penyakit kita. Amin. Kutukan kita, penyakit kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Isi saya bisa bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikan. Kenapa kita bisa sembuh? Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saudara, inilah salah satu hal yang paling banyak, ya kan, sering dilupakan oleh orang-orang percaya. Ketika kita melihat karya Yesus di kayu salib, orang-orang mengingat pengorbanan Yesus. Apa yang kita ingat? Dosa kita sudah diampuni. Saya sudah diselamatkan. Betul, tentu kematian Yesus untuk menyelamatkan kita. Tetapi ada dampak lain, ya kan? Ada karya lain yang Yesus kerjakan bagi kita waktu Dia mati di kayu salib. Bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, mengampuni dosa kita, tapi Yesaya mencatat, Dia memikul setiap sakit penyakit kita. Firman Tuhan mencatat bahwa sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saudara, kenapa Yesus disiksa, Dia dipukuli, Dia dicambuk dengan begitu luar biasa. Bahkan Mel Gibson berusaha untuk, ya kan, deskripsikan, menjelaskan bagaimana Yesus disiksa kurang lebih seperti itu 2000 tahun yang lalu. Tetapi saudara, bahkan itu mungkin belum setengahnya juga. Belum setengah dari aslinya. Kalau kita nonton di film, ada bagian waktu di film The Passion of Christ, ada bagian waktu Yesus dicambuk. Masih ingat? Kemudian karena mata cambuknya itu yang tajam, ditancapkan di belakang pundak Yesus. Lalu waktu ditarik, ada daging yang ikut juga. Dan itu semua betul, saudara. Mereka membuat film sesuai dengan konteks budaya pada hari di zaman Yesus. Kalau orang-orang yang dihukum mati dicambuk, disiksa seperti itu. Perhatikan firman Tuhan mencatat, oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka Yesus, oleh semua pukulan, luka-luka, by His stripes we are healed. Oleh luka-lukanya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bukan sebuah kebetulan Yesus disiksa begitu luar biasa. Karena firman Tuhan mencatat, Dia harus alami semua luka itu. Karena dengan luka-luka itu kita bisa disembuhkan. Amin. Inilah yang banyak dilupakan orang. Ketika kita ada dalam sakit penyakit, renungkan kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Berdoa, Tuhan, saudara percaya ayat ini, oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka Yesus di kayu salib, aku disembuhkan.
bukan hanya disembuhkan, bahkan kita yang harusnya mati, harusnya binasa, diselamatkan oleh Tuhan. Percaya bahwa dia mati di kayu salib, dia menderita, supaya setiap kita alami kesembuhan secara total. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita sakit. Percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memandang pada Yesus, beriman pada karya salibnya, saat itulah kita mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, pemulihan dalam hidup kita. Bahkan perempuan yang pendarahan selama berapa tahun ya? 12 tahun. Waktu dia jamah ujung jubah Yesus, dia menerima kesembuhan. Amin. Ayat sebelumnya mencatat bahwa dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia mendengarkan tentang kebaikan, tentang kuasa Tuhan. Dan waktu dia jamah ujung jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan. Kita ingat juga peristiwa bagaimana perempuan Kanaan di Matius 15. Waktu memohon kesembuhan dari Tuhan, Tuhan bilang tidak baik, ya kan, memberikan roti kepada anjing. Tapi perempuan ini bilang, Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja. Dan Tuhan berkata, karena imanmu. Bahkan perempuan ini bukan orang Yahudi, perempuan Kanaan. Menurut konteks waktu itu, dia adalah orang kafir sebenarnya, orang non-Yahudi yang tidak pantas ditolong. Tapi karena dia beriman pada Tuhan, dia percaya pada Tuhan, dia alami kesembuhan. Amen. Saya teringat bagaimana Ruth, orang Moab, bukan orang Yahudi, tapi dia berkata kepada Naomi, Allahmu adalah Allah, kemana engkau pergi aku pergi. Iman Ruth kepada Tuhan membawa dia di posisi yang tepat, di waktu yang tepat, dia menjadi istri dari Boaz. Saudara, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Taruh imanmu kepada Tuhan. Renungkan karya pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia dilukai, dia menderita untuk menyembuhkan kita. Kenapa kita beriman pada Tuhan? Kenapa kita harus percaya pada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Bahkan Tuhan bukan hanya sanggup, sama-sama bilang sanggup. Sanggup. Tetapi Tuhan yang berikut ini juga penting, ini menentukan. Tuhan bukan hanya sekedar sanggup, tapi Tuhan juga mau menyembuhkan kita. Amin. Tuhan mau menyembuhkan kita. Waktu orang kusta datang pada Yesus, Matius pasal 8. Dia berkata, kalau engkau mau, Tuhan, jadikanlah aku tahir. Yesus menjawab, aku mau. Tuhan menjamah dia, Yesus menjamah dia. Saudara, bagi orang Yahudi khususnya pada waktu itu, mereka sangat dilarang keras untuk ada kontak langsung dengan orang kusta. Tapi Yesus menjamah dia, dan bukan Yesus yang tertular kusta, dia yang sembuh. Amin. Tuhan mau menyembuhkan kita dan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kalau 2000 tahun yang lalu, bahkan sejak dari zaman Musa, dari zaman bangsa Israel, Tuhan sudah berjanji, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kalau engkau taat, engkau dengar-dengaran, aku akan menyembuhkan engkau, aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Percaya ini, imani ini, dimanapun saudara berada pada malam hari ini, berserah pada Tuhan. Tuhan, obat-obatan tidak mempan. Dokter sudah vonis kita bahwa kita tidak bisa sembuh lagi. Tetapi saudara, hidupmu bukan ditentukan dari vonis dokter. Amin. Hidupmu tidak ditentukan dari vonis dokter, tapi hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara harus percaya, satu kata dari Tuhan saja sanggup mengubah hidupmu. Ya. Saya tidak bisa menolong saudara, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia sanggup menyembuhkanmu, Ya. dia sanggup mengampunimu. Ingat dua hal yang kita lakukan kalau kita sakit malam hari ini. Yang pertama, minta pengampunan dosa. Kalau kau sakit di rumah atau di rumah sakit, sakit apapun, renungkan kembali, apakah ini karena dosamu? Kalau karena dosamu, engkau tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tidak pernah cari Tuhan, tidak pernah baca Alkitab, minta ampun, alami kesembuhan, dan bertobat. Berubah dari cara hidupmu yang salah. Yang kedua,
Kalau ini bukan karena dosamu, tapi engkau mengalami sakit yang cukup parah, beriman pada Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan, engkau akan melihat, renungkan firman yang sudah kita baca tadi. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Paulus menekankan di dalam Roma 8, ia yang sudah menyerahkan anaknya sendiri, menyerahkannya untuk mati bagi kita. Bagaimana mungkin ia menahan segala sesuatu? Saudara, kalau keselamatan berkat terbesar Tuhan bisa berikan bagi saudara, bagi kita, kesembuhan tidak lebih besar dari keselamatan. Amin. Tuhan sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Amin. Oleh sebab itu, malam hari ini saya percaya bukan sebuah kebetulan saudara dengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun engkau berada. Kalau engkau dalam keadaan sakit, saya mengajak mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Saudara sudah menderita, mungkin sakitmu sudah engkau mengalami bertahun-tahun, kau sangat menderita, kau sudah berobat, mencoba mencari pertolongan kesembuhan, tapi tidak pernah mengalami kesembuhan. Tapi malam hari ini saudara percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Kesembuhan ilahi bukan peristiwa yang hanya terjadi di zaman Alkitab, di zaman para rasul, tapi sampai pada malam hari ini saudara, begitu banyak kesaksian-kesaksian orang-orang percaya yang mengalami pertolongan kesembuhan Tuhan. Kalau orang lain Tuhan bisa sembuhkan, percaya bahwa malam hari ini waktumu untuk alami kesembuhan dari Tuhan. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan. Engkau yang ada dalam keadaan sakit malam hari ini, angkat hatimu kepada Tuhan. Pandang kepada Yesus, pandang pada salib. Dia terluka, dia disiksa, supaya oleh karena lukanya, bilur-bilurnya, kita mengalami kesembuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang Curam, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil bagi hidupku. Yesus, ku percaya Percayalah saudara, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahkan yang mati pun, Lazarus yang mati, orang muda di Nain, Tuhan sanggup bangkitkan. Tuhan juga sanggup memulihkan. Kita ulangi pujian ini bersama-sama dengan iman kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Kau
sakit, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Terus sembah Tuhan. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau suamimu atau anakmu sakit, taruh tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Percaya dengan iman, Tuhan sanggup menyembuhkan mereka malam hari ini. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Katakan, kau berfirman, kau berfirman. Dan selamatkan tiada yang mustahil. Yesus percaya. Katakan, kau berfirman. Angkat hatimu kepada Tuhan. Beriman pada Tuhan. Tuhan sembuhkan kami, Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup bangkitkan orang mati sekali, Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pulihkan kami. Angkat sembahmu, angkat suaramu. Berserah kepada Tuhan. Kuasanya tetap sama, saudara. Percaya kepada Tuhan. Oh, kami percaya. Kami beriman pada karya salib itu. Sembuhkan kami, Tuhan. Apapun sakitmu dari ujung kepala sampai kaki, letakkan tanganmu di daerah tubuhmu yang sakit. Arahkan imanmu kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus sembuhkan setiap kami, Tuhan. Sakit kami yang sudah bertahun-tahun, kami percaya malam hari ini kairosnya Tuhan bagi kami, waktu Tuhan untuk sembuhkan kami dalam nama Yesus. Kalau sakit itu karena dosamu, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau hidup di dalam dosa. Rendahkan dirimu. Minta Tuhan berbelas kasihan bagimu. Terima kasih, Yesus. Angkat hatimu kepada Tuhan, percaya pada Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil. Amin. Bagimu, haleluya. Saya mengajak saudara-saudara sudah meletakkan tanganmu di daerah tubuhmu yang sakit atau keluargamu yang dalam keadaan sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Angkat hatimu kepada Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Apa adanya ya Tuhan. Kami datang, kami tahu diri kami manusia yang berdosa. Kami sudah melukai hati-Mu ya Bapa. Kami hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan buat setiap saudara-saudari yang mengikuti live streaming ini, yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit sekalipun yang mengikuti secara langsung Tuhan. Kami berserah Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi malam hari ini kami mau melihat padamu Tuhan, kami mau lihat salib. Kami mau percaya
percaya janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa oleh karena bilur-bilur-Mu kami terima kesembuhan bagi setiap sakit kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, Kau sudah memikul sakit penyakit kami, kutukan kami di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, setiap kami yang dalam keadaan sakit malam hari ini ya Tuhan, baik dari ujung kepala sampai kaki, sakit yang ada di luar, di kulit, maupun sakit sampai di dalam tubuh kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus, kami percaya oleh bilur-bilur kami terima kesembuhan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, pulihkan kami. Kami percaya dengan kesembuhan yang Tuhan berikan, kami mau atur langkah kami untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami mau berbalik kepada Tuhan. Kami mau hidup mengutamakan Tuhan. Kalau kami bernasar padamu, kami mau bayar nasar kami. Kami mau tepati nasar kami. Kiranya hidup kami sesudah ini menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap kami percaya kesembuhan Tuhan, pertolongan Tuhan sedang terjadi dalam tubuh kami. Kami bisa disembuhkan secara instan malam hari ini. Ataupun kalau kami belum disembuhkan, pertolongan Tuhan, pemulihan sudah Tuhan kerjakan bagi kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dari pulingannya. Katakan bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya Sediakan bagiku, ku diangkat